Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana caranya menggunakan tool image generator di sebuah website ya? Dan ini worth it banget buat teman-teman yang kebingungan dalam mengenerate text to image. Nah, di sini kita menggunakan tool di website ini dan itu gratis. Terus langkah-langkahnya bagaimana? Yuk, kita simak baik-baik. Yang pertama, kita buka browser kosong ya, yang kalau bisa, dan bukan kalau bisa tapi wajib, ini harus sudah login, posisi login Google, akun Google teman-teman ya. Langkah pertama, kita ketik di sini fokus sini, kita fokus aja. Di sini kita akan ketemu dengan yang pertama di GitHub. Kita klik di sini mas teman-teman ya. Fokus itu O-nya 3 dan kita dapat seperti ini, kita klik. Oke. Setelah GitHub fokusnya terbuka, setelah ini terbuka, kita scroll ke bawah teman-teman. Scroll ke bawah terus ke bawah ya. Kalau di sini ini langsung ke Windows dan kita tidak memakai Windows karena di Windows kita cukup memakan RAM nantinya dan butuh spek yang tinggi. Tapi kita menggunakan di browser nantinya teman-teman ya. Nah, kalau udah ketemu seperti ini yang collab seperti ini, teman-teman klik di sini. Kita klik saja di sini langsung, bisa langsung klik atau klik kanan di Open New Tab. Kita akan coba di Open New Tab teman-teman ya. Kita lihat. Oke, kita akan masuk ke collab Google. Makanya saya menyarankan untuk login di browsernya itu akun Google-nya. Oke, setelah terbuka seperti ini teman-teman. Teman-teman tinggal klik yang di sini, connect. Ini masih connecting, kita tungguin dulu sebentar. Kita tungguin sampai dia benar-benar connect lah. Kalau udah seperti ini udah pasti connect teman-teman. Udah connect, ketika udah connect, kita tinggal klik di sini teman-teman. Klik play. Oke. Terus ketika ada pop-up yang seperti ini, kita klik run anyway. Kita tungguin, dia bakal membuat sebuah dependencies atau folder nantinya di sini teman-teman. Dia sudah membuat folder konten fokus. Nah, di sini biasanya sudah ada teman-teman. Sini fokus sudah ada. Kita cek di sini semuanya. Ini tinggal masih download modelnya nanti, model dan modulnya juga. Dan nanti hasil video, hasil gambar yang di generate nanti bisa di-download dari sini atau juga nanti di-download langsung di browsernya. Kita tungguin sebentar teman-teman ya. Kita tungguin sebentar sampai ini selesai. Karena nanti ketika selesai, ini akan kita mendapatkan sebuah link nanti. Link browser yang nantinya bisa dibuka dan itu menggunakan Gradio kalau nggak salah. Gradio app. Dan ini gratis teman-teman ya. Kita tungguin sebentar sampai ini benar-benar keluar nantinya. Ya perkiraan ini kurang lebih sampai 5 menitan. Setelah ini video akan saya percepat teman-teman ya, biar tidak terlalu banyak memakan waktu. Oke, setelah hampir 5 menitan kita udah dapatkan sebuah link teman-teman ya. Linknya di app start successful, use the app with link ini, atau kita pakai yang ini. Dan kita pakai link yang ini teman-teman. Kita klik dan kita tungguin teman-teman ya. Linknya udah terbuka bersih seperti ini. Hal yang pertama kita lakukan yaitu centang dulu yang input image dicentang, terus advance juga dicentang, maka dia akan keluar seperti ini teman-teman. Dan input image sudah keluar, image from. Di input image itu ada beberapa tab yang terbuka, upscale or variation. Jadi ketika kita upload sebuah gambar nantinya, ketika kita memilih generate, maka dia akan membuat upscale dan beberapa variasi teman-teman. Tinggal kita milih di sini kita mau upscale berapa, atau very subtle di sini. Untuk upscale-nya di sini pilihannya. Dan untuk yang kedua image from. Image from ini nanti bisa untuk image reference. Dan in-paint or out-paint ini nantinya berguna untuk mengganti sebuah produk. Bisa produk botol, botol minuman, botol parfum, atau juga try on sebuah baju, celana, dan semacamnya. Dan di describe ini teman-teman tinggal masukkan di sini gambarnya, upload, dan ketika diklik ini maka di sini nanti akan keluar prompt-nya, describe into prompt.
Nah, seperti itu. Ketika enhance, kita akan enhance lebih jauh lagi dan metadata. Teman-teman bisa pelajari sendiri di sini untuk beberapa tab ini. Dan di sini juga ada advance ya teman-teman ya. Kita nyalain di bagian image prompt, advance nanti di sini. Sini otomatis bakal ada pilihan nanti untuk face swap, image prompt, Piracane, CPDS. Teman-teman bisa pelajari sendiri ya. Dan untuk yang centang advance ini, di sini nggak bakalan ada teman-teman. Dan di sini yang paling dibutuhkan ya advance itu harus dinyalakan. Karena apa? Karena di sini ada beberapa setting, terutama output nanti yang dihasilkan dari gambar yang kita generate nantinya dari text to image. Di sini ada preset. Preset ini ada pilihannya seperti ini. Dan ketika saya mencoba realistik tadi, ini error teman-teman. Jadi tetap dibiarkan di inisial. Nah, untuk performa, ini kualitas yang paling bagus nih di quality, tapi generate-nya itu lama, memakan waktu lama hampir 15 menit teman-teman, satu gambar. Dan speed ini kecepatan normal, tapi kualitas tidak jauh beda dengan quality. Extreme speed ini sudah rada cepat, tapi kualitas agak menurun. Semakin ke bawah ini semakin cepat secara kecepatan, tapi secara kualitas dia makin menurun hasilnya. Dan yang di bawahnya lagi ada kolom aspek rasio. Nah, di sini kita diberi pilihan, suguhan pilihan beberapa aspek rasio teman-teman. Teman-teman bisa pilih sendiri mau aspek rasio nanti berapa di outputnya. Untuk image number nanti kita satu kali generate itu mau berapa gambar. Seperti itu teman-teman ya. Mau berapa gambar untuk sekali generate. Nah, di sini ada pilihannya nanti kalau memang pengen 2, 4. Kalau saya lebih memilih 4 agar kita punya pilihan nantinya untuk pilihan gambarnya. Dan format outputnya nanti mau PNG, JPEG atau WP, ini ada di sini. Untuk prom negatifnya di sini juga bisa diisi teman-teman. Jadi teman-teman untuk gambar juga bisa mengisi prom negatif di sini. Tujuannya nanti agar hal yang nggak kita inginkan terjadi di gambar yang kita generate itu tidak terjadi seperti itu teman-teman ya. Dan di sini ada random. Di sini ada random, ini sheet. Nih sheet. Sheet ini bisa dikunci nantinya. Untuk awal biasanya kita random dulu. Nanti kalau memang sudah ini baru kita dapetin yang buka randomnya itu untuk sheetnya biar dia konsisten secara karakter. Oke, kita lanjut ke tab style ya teman-teman ya. Di tab style ini kita ada pilihannya, udah ada gambarnya nih, ada focus sharp, focus V2, enhance, terus random. Kalau random ini nanti hasilnya agak jelas teman-teman. Semi realistic, fokus masterpiece. Teman-teman bisa cek semuanya di sini, coba satu-satu. Dan untuk modelnya di sini ada Juggernaut XL V8 Run Diffusion at Safe Tensor. Nah, di sini ini pakai LoRa teman-teman. Untuk pakai LoRa seperti apa? Untuk selanjutnya, misalnya ada yang pengen dipelajari, teman-teman bisa cek di tiap ininya ada dokumentasinya teman-teman. Jadi ketika teman-teman di tab image prompt, dokumentasinya di sini. Terus ketika in-paint atau out-paint, di sini juga ada dokumentasinya teman-teman. Teman-teman bisa pelajari sendiri di sini nanti yang untuk ininya. Nah, kita balik ke bagian advance ya di tab model. Tab modelnya sudah. Terus untuk advance-nya sendiri di bagian advance itu ada tab advance. Advance sendiri nantinya di sini bakalan ada menu developer debug mode. Nah, di sini ada pilihannya teman-teman. Jadi teman-teman ketika nanti mau swipe ataupun swipe face ataupun mau try on, mainnya di sini teman-teman, di kontrol. Teman-teman tinggal mixing nanti prom and in-paint. Jadi di promnya dikasih gambar, in-paintnya nanti dikasih, baru mixing itu. Seperti itu teman-teman ya. Oke, kita lanjut, kita coba ke generate text to image dulu teman-teman. Kita coba di generate text to image dulu. Sini kita coba translate aja dulu ya. Kita bikin translate. Oke, kita translate dulu. Kita buat di sini seorang laki-laki Indonesia, umur 18 tahun, rambut hitam pendek, memakai kaos lengan panjang warna hitam, celana jeans,
dan sepatu warna putih. Oke, sedang berpesta di klub malam. Lampu sorot menyinari tubuh pria pria tersebut. Oke, kita copy dulu teman-teman ya. Kita coba copy di sini dan kita coba masukkan di sini. Untuk debugnya kita matikan dulu karena ini masih belum perlu. Untuk modelnya dibiarkan. Settingannya oke, kita mulai dari awal karena ini hanya text to image. Kita paste di sini teman-teman. Kita paste di sini untuk aspek rasionya. Aku pilih yang 1:2, itu portrait teman-teman ya. Dan perlu diingat untuk aspek rasio ini di awal ini yang 704 itu lebarnya teman-teman. Ini udah ada penjelasannya width kali height. Jadi widthnya sekian, tingginya sekian gitu teman-teman. Lebarnya sekian, tingginya sekian. Oke, aku pilih yang ini aspek rasionya, kita tutup. Dan image numbernya aku pengen 4. Jadi kita ada pilihan nanti. Untuk outputnya kita biarkan PNG. Untuk promptnya kita biarkan dulu. Oke, dan kita ke stylenya. Stylenya tetap kita fokus sharp sama fokus enhance. Kita biarkan modelnya tetap di Juggernaut. XL ini biarkan, dan ini kita biarkan. Dan seperti ini. Untuk input image-nya sama inpen or pen-nya kita nggak usah karena kita hanya menggunakan text to image saja. Kita lihat hasilnya seperti apa. Oke, kita klik generate dan kita tunggu teman-teman ya. Kita tunggu hasilnya seperti apa. Ini masih prepare. Kita tungguin teman-teman ya. Jadi ini bisa jadi alternatif buat teman-teman yang kebingungan mau generate text to image di mana gitu loh. Karena semua website AI rata-rata itu sekarang menggunakan kredit yang pertama, dan itu tidak gratis teman-teman. Pada akhirnya kita harus membayar, dan di sini kita menggunakan ini gratis teman-teman. Jadi teman-teman bisa generate sepuasnya, teman-teman bisa explore sendiri nantinya ketika udah menjalankan di Gladio Lab ini. Teman-teman bisa explore sedemikian rupa, bisa dipelajari nantinya. Mana ketika fast web seperti apa, terus ketika try on seperti apa. Teman-teman bisa dicoba nantinya. Kita lihat hasilnya. Lumayan teman-teman, cakep loh. Nih, cakep teman-teman. Nih ada prompt negatifnya nih teman-teman. Pasti ada di salah satunya, nanti ada prompt negatifnya pasti keluar juga. Negatifnya pasti keluar seperti ini. Dan kita tungguin yang keempat. Nah, ini yang keempat. Rasanya ini yang paling cakep teman-teman ya. Ini paling cakep. Oke. Nah, setelah selesai seperti ini, kita akan coba sekarang try on. Kita coba try on teman-teman ya. Kita pilih inpen dulu. Kita pilih inpen dan kita pilih gambar yang mau kita try on kan seperti apa modelnya dulu, dan kita pilih yang di sini. Kita pilih di sini teman-teman, kita drag masukkan ke inpen or pen. Nah, dari sini ketika kita memang mau menggunakan beberapa contoh, dan di try on ini ada dua konsep teman-teman. Yang pertama pakai tag, yang kedua nanti pakai gambar. Kita lakukan yang pakai tag dulu teman-teman ya. Kita gunakan pakai tag dulu. Jadi ini kita hapus, dan di sini kita ganti, kita ini dulu klik dulu di sini use brush-nya kita ini. Kalau memang ini terlalu kecil, gambarnya tidak terlalu pas, kita arahkan pas di tengah gambar seperti ini, dan kita pencet di keyboard tombol shift. Kita pakai scroll di mouse agar lebih gede. Untuk membesarkan ini kita bisa pakai di sini brush-nya, atau kita pakai kontrol sama roll di keyboardnya seperti ini teman-teman. Gedein, kecilin, terserah teman-teman mau pakainya konsep seperti apa. Dan kita coba brush dulu bajunya. Ini terlalu gede brushnya. Untuk di awal
Oke, kita coba brush dulu ya. Kita coba brush dulu untuk bajunya teman-teman. Kita brush. Oke, seperti ini. Oke, setelah seperti ini kita tutup semua yang bagian dalam. Oke. Nah, setelah seperti ini kita bisa kecilkan lagi. Oke, ini udah kembali normal. Dari sini kita tinggal pakaikan. Oh, bukan di sini dulu. Di sini kita ganti dulu. Modify, pilih modify content, add object, change background dan yang lainnya. Oke. Ini inpinnya di sini bisa. Inpinnya taruh di sini bisa nanti, atau kita coba di sini. Dan di sini kita coba seorang laki-laki apa ya? Seorang laki-laki memakai jaket kulit misalnya berwarna coklat. Oke, kita copy teman-teman ya. Kita copy, kita paste di sini dulu. Kita paste, dan di sini kita sementara biarkan dulu. Apakah hasilnya nanti sesuai yang kita inginkan? Kita coba generate 4 gambar dulu. Yang pertama kita menggunakan konsep tag ya untuk try on-nya. Kita tungguin sebentar teman-teman ya. Oke, kita sudah dapatkan satu hasilnya teman-teman ya. Dan ini cakep teman-teman. Sumpah benar-benar cakep nih. Cakep teman-teman ya. Kita tungguin sampai menghasilkan 4. Ini dengan sistemnya pakai teks ya, try on-nya. Jadi ini masih jaketnya belum sesuai yang kita pengenin, karena ini hanya coba untuk kita praktekkan menggunakan teks try on-nya. Setelah ini kita akan coba image teman-teman. Kita akan coba image nantinya untuk try on-nya. Jadi ini bisa jadi pilihan buat teman-teman yang saat ini menekuni dunia affiliate teman-teman. Yang kebingungan try on karena harus bayar di tool sebelah, harus bayar. Di sini kita udah dapatkan salah satu solusinya teman-teman. Mudah-mudahan solusi ini membantu teman-teman buat yang affiliate kebingungan juga dengan produknya yang masih belum memiliki sampel. Ini bisa jadi alternatif buat teman-teman. Dan di sini kita udah dapetin 3. Kita tinggal tungguin satu lagi, masih beberapa step lagi untuk selesai. Oke, kita udah selesai teman-teman. Kita bisa cek semuanya. Ini yang pertama, dan ini yang kedua, yang ketiga, dan yang keempat. Teman-teman tinggal milih mana yang dirasa cocok. Oke, kayaknya yang pertama nih cakep teman-teman ya, masih sesuai. Yang kedua, yang ketiga nih masih juga cakep. Nah, ini kurang menurut aku. Oke, sekarang ini kita sudah. Nah, sekarang kita coba bagaimana ketika ini menggunakan gambar. Bagaimana langkah-langkahnya? Kita ikuti selanjutnya teman-teman ya. Oke, setelah tadi kita sudah mencoba try on-nya dengan menggunakan tag. Sekarang kita akan coba menggunakan sebuah image atau gambar produk yang kita punya teman-teman. Sini kita hapus dulu ini teman-teman. Kita delete. Dan kita pindah ke image prompt. Di image prompt kita inputkan produk yang mau kita punya. Oke, kita coba dulu. Bentar. Aku cari dulu target. Kayaknya ada di sini. Nah, usahakan produk yang akan kita jadikan sampel ini backgroundnya dihapus teman-teman ya. Seperti ini udah kita hapus. Dan di sini biasanya kalau advance-nya tidak dinyalakan, ini hanya berupa gambar, tidak ada pengaturan lebih teman-teman ya. Makanya ketika udah pilih image prompt, di sini nyalakan dulu teman-teman ke bawah. Advance-nya dinyalakan dulu, baru dia bakal keluar pengaturannya. Dan di sini pengaturannya kita pilih 926 dan weight-nya itu 0,964. Oke, seperti ini teman-teman ya. Untuk inpen-nya kita biarkan karena ini sudah terseleksi. Nanti gimana caranya jaket ini akan kita coba gunakan ke model ini yang sudah kita ini. Oke, setelah kita memilih ini 926 terus ininya 964, kita beralih ke tab advance. Di sini biarkan saja karena untuk outputnya masih kita pengenin 1:2 untuk output portrait, itu kan. Untuk stylenya kita biarkan teman-teman ya,
stylenya biarkan. Untuk modelnya kita biarkan dulu, kita coba biarkan. Nanti LoRa ini kita perbandingannya, LoRa ini dinyalakan sama dimatikan itu seperti apa. Kita coba nyalakan dulu, dan advance-nya di sini yang terpenting. Kita nyalakan centang developer debug mode. Toolnya kita biarkan standar seperti ini, dan ini namanya swipe. Ini swipe-nya nanti join. Ini untuk di join, digabung. Terus kontrolnya yang terpenting. Di sini kita mixing teman-teman. Kita mixing image from dan inpen. Kita biarkan selebihnya. Kita cek lagi di sini, dan di sini kita tetap aja seperti ini. Biarkan kita pilih modify ya, modify content dalam kurung add object, change background, add PC. Seperti itu teman-teman ya. Ketika semuanya sudah selesai, advance-nya sudah kita centang seperti ini. Kita coba generate teman-teman. Apakah bisa? Dan di sini tanpa parameter from, tanpa parameter tag ya. Kita langsung joinkan gimana caranya nih jaket ini nanti dipakaikan ke si model. Ketika semuanya udah selesai dari setting, semuanya seperti ini, stylenya kita tetapkan, fokusnya seperti ini, modelnya untuk LoRa 1 kita nyalakan dulu, terus advance-nya kita pilih yang mixing image from and inpen, baru kita generate teman-teman. Kita coba generate. Oke, kita klik. Mudah-mudahan bisa teman-teman ya. Mudah-mudahan bisa. Oke, karena tadi sempat error teman-teman ya. Namun bisa kita lihat hasilnya di sini. Ini tadi sudah kerekam hasilnya yang pakai video. Jadi ini udah kerekam. Bisa kita cek sendiri hasilnya seperti ini yang pertama, dan ini yang kedua tadi. Yang waktu error, tapi masih kerekam juga di outputnya teman-teman, di folder output. Nah, sekarang aku coba generate lagi yang 4. Kita pakai 4. Tadi sempat beberapa yang error tuh yang pertama. Ketika di sini dinyalakan LoRa-nya itu lama. Ketika LoRa-nya dinyalakan itu lama yang pertama. Terus stylenya ketika ini tadi dicentang semuanya ini error. Dan ketika yang ketiga kalinya yang aku coba tuh untuk stylenya kita kosongin semua. Dan ini berjalan lancar teman-teman. Kita bisa cek hasilnya mulai dari yang pertama dulu teman-teman ya. Kita bisa cek hasilnya seperti ini teman-teman. Oke. Mungkin pasti ada yang ini, kita tungguin saja dulu. Karena ini masih 2, ini ada 4. Kita cek contohnya image-nya nih polos teman-teman ya, ini nggak ada itemnya. Sedangkan di sini pakai item semua nih. Ini cuman lumayan nih. Ini lumayan teman-teman. Masih ini. Cuman kita lihat lagi nanti seperti apa hasilnya. Yang ketiga, karena ini sudah ada 3. 1, 2, 3. Oke. Kita coba cek hasilnya yang ketiga. Untuk yang pengen download bisa downloadnya dari sini teman-teman, bisa download dari sini. Nah ini sudah 4, sudah selesai. Kita lihat yang paling cakep itu seperti apa. Ini masih masuk ya, masih masuk, cuman rada berantakan karena ini memang aku untuk remove backgroundnya aku pakai manual kemarin. Makanya ada putih-putihnya di sini tuh bukan karena kesalahan di sini, tapi memang dari remove backgroundnya aku pakai manual kawan hari. Jadi bisa dikatakan nih masih worth it teman-teman ya. Cuman sayang ini ada putih-putihnya. Karena aku kemarin cobanya dihapusnya backgroundnya di Canva, karena ini aslinya seperti ini teman-teman, aslinya. Mana ya? Di ini. Di jaket aslinya seperti ini teman-teman. Jadi aku remove pakai manual nih, hapusnya di sini gak rapi teman-teman. Harusnya ini dihapus kepala, terus tinggal ini, baru dalamnya udah biarin aja, pasti bisa, pasti bagus teman-teman. Dan untuk yang pengen download kita bisa cek di sini. Nah untuk face swap teman-teman bisa coba sendiri dengan konsep yang sama seperti ini. Ininya di blok saja wajahnya, terus di sini ganti wajah orangnya yang pengen di face swap, dan juga dengan teknik yang tadi text to image juga pakai face swap bisa gitu loh. Makanya sama seperti itu. Dan sekian dulu dari saya, mudah-mudahan bermanfaat. Kita ketemu di tutorial selanjutnya. See you, bye bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.